Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Dr. Riri, anggota Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Bahagia sekali rasanya hari ini saya bisa berada di ruangan ini bersama dengan seorang narasumber ahli yang hari ini akan membagikan ilmu kepada kita mengenai interpretasi rekaman EKG dan kelainan-kelainan apa saja yang harus diwaspadai di layanan primer. Dokter di layanan primer dalam sehari-hari sering menemukan banyak pasien datang dengan keluhan yang berkaitan dengan jantung. Seringkali mereka datang dengan gejala khas atau yang spesifik, tapi bisa juga datang dengan tanpa gejala sama sekali. Kemampuan yang mumpuni dari dokter di layanan primer untuk bisa menginterpretasi EKG secara akurat adalah modal yang sangat penting dan mutlak harus dimiliki untuk dapat memberikan tata laksana yang baik kepada pasien. Bersama kita hari ini telah hadir seorang narasumber ahli. Beliau adalah Presiden terpilih Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia dan juga adalah staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau adalah Dr. Adityo Prakoso, spesialis jantung pembuluh darah. Apa kabar Dr. Adit? Alhamdulillah baik. Terima kasih Dr. Riri, terima kasih kesempatannya untuk dapat sharing tentang EKG yang perlu diketahui untuk teman-teman dokter layanan primer di Indonesia. Benar Dr. Adit, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa dokter di layanan primer adalah ujung tombak di negara kita. Dan dalam layanan sehari-hari, praktek sehari-hari seringkali kami ketemu dengan pasien-pasien yang memiliki keluhan jantung. Baik itu yang gejalanya khas maupun tidak khas. Nah, seringkali di antara dokter ini mengalami keraguan-raguan untuk menentukan apakah ini sebetulnya suatu penyakit jantung atau tidak. Dan kemampuan untuk menginterpretasi EKG tentunya harus diupdate ya dok ya, setiap waktunya. Nah, kekhawatiran kami adalah munculnya misdiagnosis atau interpretasi dari rekaman yang salah sehingga terjadi keterlambatan rujukan. Nah, pada hari ini kami ingin minta kesediaan Dr. Adit untuk berbagi ilmu mengenai update tentang bagaimana interpretasi rekaman EKG dan juga kelainan-kelainan apa saja sih dok yang harus kita waspadai di layanan primer sehingga harus ditata laksana secara dini dan juga dirujuk secara cepat. Silakan dok. Terima kasih Dr. Riri. Memang untuk mengerti elektrokardiogram ini kita harus refreshing ilmu. Kenapa? Karena kalau sudah lama tidak dipakai akan menjadi lupa ya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai dengan membahas EKG yang sering terjadi pada layanan primer, alangkah baiknya kita akan mulai dari fisiologi EKG normal. Seperti kita ketahui bersama bahwa elektrokardiogram merupakan suatu alat yang bisa menangkap resultan dari aliran listrik jantung. Nah, awal mula listrik dari jantung itu dimulai dari sinoatrial node yang berlokasi pada SVC-RA junction. Nah, dari sinoatrial node ini, aliran listrik disebarkan ke seluruh penjuru atrium melalui 3 jaras utama, yakni Bachmann, Wenckebach, dan Thorel. Kemudian menuju ke arah ventricle melalui satu pintu, yaitu AV node atau nodus AV. Nah, karena hanya satu pintu yang mengalirkan listrik dari atrium ke ventricle, oleh karena itu ada perlambatan pada AV node yang nanti pada EKG bisa kita lihat di PR segmen. Nah, berikutnya dari AV node terjadi aktivasi septum ventricle sebelah kiri, kemudian berikutnya aktivasi septum sebelah kanan, kemudian menyebar ke seluruh penjuru ventricle kiri, dan selanjutnya menyebar ke seluruh penjuru dari ventricle kanan. Dari aliran listrik yang terjadi, maka gelombang yang bisa direkam oleh elektrokardiogram meliputi gelombang P yang menggambarkan depolarisasi atrium, kemudian PR segmen yang menggambarkan adanya perlambatan pada nodus AV, kemudian QRS kompleks merupakan gelombang yang kompleks menggambarkan depolarisasi dari ventricle, ST segmen
Gelombang T dan gelombang U menggambarkan repolarisasi dari ventrikel. Bagaimana dengan repolarisasi pada atrium? Tidak terlihat pada EKG. Mengapa? Karena tertimpa oleh kompleks QRS. Oleh karena Eindhoven melanjutkan riset EKG dari pendahulunya, yakni gelombang ABCDE, dengan cara memplotkan pada sumbu XIZ, maka gelombang pertama setelah angka 0 atau huruf O adalah PQRST. Sehingga EKG modern sekarang gelombangnya adalah PQRST. Ya. Gambaran QRS kompleks, yakni kalau defleksi negatif pertama adalah menunjukkan gelombang Q, defleksi positif pertama setelah defleksi negatif disebut gelombang R, kemudian defleksi negatif kedua itu adalah S. Jadi gambar QRS. QRS patron ini menggambarkan depolarisasi dari ventrikel. Teman-teman sekalian, sebelum kita membaca EKG, kita harus pastikan kecepatan paper yang dipakai untuk merekam EKG adalah 25 mm per sekon. Sehingga kita bisa tahu berapa durasi dari kotak kecil, sedang, dan besar pada rekaman EKG. Dengan kecepatan 25 mm per sekon, maka satu kotak kecil memberikan durasi sebesar 0,04 sekon. Bagaimana cara menghitung laju jantung? Bila QRS kompleks teratur, maka laju jantung bisa dihitung dengan menghitung jarak dari R ke R, yakni 300 dibagi kotak sedang. Satu kotak sedang terdiri dari 5 kotak kecil, sedangkan satu kotak besar terdiri dari 5 kotak sedang. Nah, bila jarak R ke R seperti pada contoh di sini, di mana jarak R ke R meliputi sekitar 4 kotak sedang, maka laju jantungnya adalah 300 dibagi 4, yakni 75 kali per menit. Bila QRS tidak teratur, maka dibutuhkan rekaman selama 6 detik, kemudian dihitung jumlah QRS kompleks selama 6 detik itu, dan dikalikan 10 untuk mendapatkan laju jantung per menit. Sejawat sekalian, bagaimana cara membaca EKG? Nah, kita punya jembatan keledai. Yakni pertama dilihat apakah ada QRS kompleks. Bila QRS kompleks tidak ada, namanya asistol. Ya. Oke. Setelah QRS kompleks ada, berikutnya yang kedua adalah apakah QRS-nya lajunya cepat atau lambat. Kalau cepat, takikardia. Kalau lambat, bradikardia. Berikutnya, QRS kompleks. QRS kompleksnya ini lebar atau sempit. Kalau QRS-nya lebar, berarti asal impuls dari ventrikel. Sedangkan kalau QRS sempit, asal impuls dari supraventrikel. Kemudian kita lihat apakah QRS-nya reguler atau irregular. Kalau QRS-nya irregular, maka DD-nya antara lain adalah atrial fibrilasi, atrial flutter, dan AV block derajat 2. Berikutnya, kita harus melihat apakah ada gelombang P. Bila gelombang P ada, kemudian apa hubungan gelombang P dengan QRS kompleks? Saya kira rumus cara membaca EKG ini sebaiknya Anda salin dan tempelkan pada meja kerja Anda supaya bila terjadi aritmia, Anda bisa dengan mudah membaca EKG. Kita bisa lihat slide berikut. QRS-nya ada, kemudian lajunya,
tidak cepat atau tidak lambat alias normal, karena sekitar 5 kotak sedang, yakni sekitar 60-an kali per menit. Kemudian QRS-nya teratur, QRS-nya sempit, ya. Kemudian kita lihat gelombang P ada, hubungan gelombang P dan QRS, setiap gelombang P diikuti dengan QRS, oleh karena itu disebut iramanya sinus rhythm. Sumbu jantung bisa kita ketahui dengan melihat lead 1 dan AVF, ya. Karena lead 1 dan AVF itu memotong sudut 90 derajat. Nah, bila lead 1 positif dan lead AVF-nya positif, itu sumbu QRS-nya normal. Kalau lead 1 positif, AVF-nya negatif, itu aksis QRS ke kiri. Lead 1 negatif, AVF-nya positif, itu sumbu aksis QRS-nya ke kanan. Dan yang terakhir adalah lead 1 negatif, AVF-nya negatif. Itu sumbu QRS-nya ke superior atau ekstrim. Gelombang P harus kita identifikasi, yakni secara normal tidak melebihi dari 0,25 milivolt untuk tingginya. Bila tidak memenuhi kriteria normal, maka disebut ada kelainan pada gelombang P yang menggambarkan kelainan pada atrium. PR segmen bisa kita lihat dengan cara mengukur dari awal gelombang P sampai awal dari QRS kompleks. Seperti kita ketahui, PR segmen atau PR interval menggambarkan perlambatan pada nodus AV. Seperti kita ketahui, depolarisasi ventrikel dimulai dari aktivasi septum sebelah kiri, kemudian septum sebelah kanan, kemudian the whole ventrikel kiri dan diikuti dengan ventrikel kanan. Sehingga kita bisa melihat di sini bila direkam pada precordial lead, maka gambaran di V1 didapatkan R kecil dan S dalam, sedangkan gambaran di V6 didapatkan Q kecil, R besar, dan S kecil. Gambaran RS patron di V1 itu menggambarkan posisi ventrikel kanan ada di sebelah kanan, sedangkan QRS patron pada V6 menggambarkan posisi ventrikel kiri yang ada di sebelah kiri. Segmen ST dan gelombang T menggambarkan repolarisasi dari ventrikel. Mengapa gambaran repolarisasi ventrikel ini penting? Karena repolarisasi ventrikel ini menggambarkan tanda awal dari iskemia jantung yang menggambarkan keadaan gangguan koroner akut. Dari rangkaian penjelasan ini, kita bisa tahu bagaimana cara pelaporan EKG yang baik. Pertama adalah mengetahui irama. Bila iramanya bukan sinus rhythm, kita harus sebutkan iramanya itu apa. Kemudian laju jantungnya atau frekuensi denyut jantungnya. Kemudian aksisnya, morfologi gelombang P, interval PR atau PR segmen, QRS kompleks, morfologi QRS, segmen ST, dan gelombang T. Terakhir, Anda harus berikan kesan. Kesan itu selalu diawali dengan irama dan diikuti kelainan yang didapatkan. Begitu Dokter Riri. Oke, baik. Terima kasih Dokter Adit atas penjelasan mengenai EKG normalnya ya. Cara pembacaan EKG normal ini cukup memberikan refreshment ya, pencerahan kepada kami sekaligus mencocokkan nih ceritanya apakah yang sudah dilakukan selama ini sudah betul atau belum. Nah, Dokter Adit, mungkin bisa dijelaskan untuk gangguan-gangguannya apa saja yang sering terjadi ya, yang harus segera dideteksi oleh dokter di layanan primer. Ya, Dokter Riri.
Jadi untuk kelainan-kelainan yang bisa terdeteksi oleh elektrokardiogram ini, kita membagi beberapa bagian. Pertama adalah gangguan irama. Gangguan irama ini atau aritmia biasanya terjadi karena ada gangguan pada otomatisitas, gangguan konduksi, atau keduanya. Dari penjelasan yang tadi, kita sudah tahu bagaimana cara mendeteksi aritmia. Kita bisa lihat pada slide berikut, kita dapatkan QRS-nya ada, kemudian lajunya cepat, jadi takikardia ya. Kemudian kita lihat QRS-nya sempit, berarti dia berasal dari supraventrikular. Kemudian dia teratur, kemudian kita identifikasi apakah ada gelombang P. Ternyata gelombang P sulit terlihat. Ya. Jadi kesimpulannya adalah supraventricular tachycardia. Berikutnya kita bisa lihat QRS yang ada. Dia relatif normal heart rate-nya. Kemudian dia QRS sempit. Berarti di supraventricular. Kemudian kita lihat QRS-nya tidak teratur. Kalau QRS-nya tidak teratur, apa tadi DD-nya? Ada atrial fibrilasi, atrial flutter, atau AV block derajat 2. Kemudian kita lihat gelombang P-nya. Gelombang P-nya ini kecil-kecil, seperti gigi tikus. Jadi, kita sebut atrial fibrilasi. Kemudian kita lihat, QRS-nya ada, QRS-nya sempit, tidak teratur, ya. Kemudian kita lihat gelombang P-nya lebih jelas ya, seperti gigi gergaji. Sehingga iramanya adalah atrial flutter. Sejawat sekalian, pada slide ini kita bisa melihat irama dasarnya adalah sinus rhythm, karena dia teratur, ya, QRS-nya sempit, ada gelombang P yang diikuti QRS, tetapi ada satu letupan listrik dengan QRS lebar. Jadi kalau QRS lebar itu adalah dari mana? Dari ventricle. Jadi kita sebut di sini adalah irama sinus dengan ventricular extrasystole atau irama sinus dengan prematur ventricular contraction. Ada beberapa PVC yang kita anggap menjadi PVC maligna. Antara lain PVC frekuen, di mana jumlahnya lebih dari 6 kali dalam 1 menit. Kemudian PVC multifokal, RONT, couplet, dan RAN-VT. Pada slide ini kita lihat irama sinus dengan PVC yang multifokal. Bagaimana cara kita melihat multifokal adalah kita melihat morfologi QRS dalam satu lead pada PVC-nya berbeda. Pada slide ini kita bisa melihat irama sinus dengan PVC couplet yang monofokal. Karena PVC-nya berdampingan dan morfologinya sama. Teman-teman sekalian, kelainan ini kadang menipu kita. Kita perhatikan baik-baik, gelombang R pada PVC ini ada tepat di atas gelombang T dari normal sinus rhythm. Jadi, pada kelainan seperti ini kita baca irama sinus dengan PVC RONT yang monofokal. Berikutnya adalah irama yang terkadang kita jumpai pada cardiac arrest, yakni takikardi QRS lebar atau yang disebut dengan ventricular takikardi. Bagaimana kita melihatnya adalah kita lihat di sini QRS-nya teratur dan bizar atau QRS-nya lebar. Gelombang P tidak terlihat. Ventricular takikardi dengan gambaran QRS yang bervariasi, kita bisa sebut polymorphic VT atau yang disebut torsade de Pointe. Pada slide ini bisa dilihat gambaran QRS yang tidak teratur, lebar, dan ini menggambarkan ventricular fibrilasi. Demikian Dr. Iri untuk kelainan tachyarrhythmia.
Baik, Dokter Radit, tadi sudah dijelaskan tentang tachyarrhythmia. Mungkin secara aplikatif, dokter bisa menjelaskan tentang bagaimana sih sebetulnya gejala-gejala yang sering dialami oleh pasien pada pasien yang mengalami gangguan EKG tachyarrhythmia ini. Apakah memang berdebar-debar saja, atau ada nyeri dada, atau lainnya? Dan pada pemeriksaan fisik apa yang biasanya tuh ditemukan secara khas oleh dokter ketika melakukan pemeriksaan? Untuk tachyarrhythmia, gejala yang ditemukan mulai dari berdebar-debar, kemudian pusing, kemudian bisa merasa blackout atau pingsan sampai ke henti jantung. Oleh karena itu, untuk teman-teman di layanan primer, kita penting mendeteksi mulai dari tanda dan gejala. Tandanya tadi sering berdebar-debar, kemudian pusing, apakah kadang disertai nyeri dada khas ischemia atau tanda-tanda gagal jantung akut, gangguan mental akut seperti sulit diajak komunikasi secara akut, dan tanda-tanda shock. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita lihat tekanan darahnya, kemudian akralnya, kemudian pada rekaman jantung kita harus pastikan irama yang terjadi. Nah, bila terjadi cardiac arrest pada kasus-kasus dengan tachyarrhythmia, maka biasanya membutuhkan kejut jantung untuk tata laksananya. Oke, baik Dokter Radit. Jadi simpulannya pada kasus tachyarrhythmia dengan VT tanpa nadi dan juga VF dan cardiac arrest, kita harus lakukan kejut jantung ya Dok ya, dengan defibrilasi dan juga RJP pastinya ya. Nah, kalau di layanan primer kan kita tidak punya ya defibrilator ya. Mungkin kita hanya punya AED atau mungkin malah nggak punya Dok. Ini gimana ya? Apakah ada satu solusi untuk bisa menyelamatkan pasien kalau kita tidak punya alat defibrilator ini? Ya, kalau tidak punya alat ya kita lakukan RJP sambil menunggu defibrilator datang. Baik, jadi tetap RJP ini menjadi bukan pilihan tapi keharusan ya Dok ya untuk kasus ini meskipun tidak bisa kita lakukan defibrilasi. Baik, silakan Dok, dilanjutkan untuk kelainan yang lainnya. Kelainan berikutnya yang akan dijelaskan adalah tentang bradyarrhythmia. Nah, alhamdulillah bradyarrhythmia ini hanya 3 ya, AV block ini hanya 3, AV block derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. 3 saja sulit memahami ya, apalagi ada 10. Oleh karena itu, saya membuat suatu perumpamaan tentang AV block ini. Nah, pada keadaan AV block derajat 1, diumpamakan kita kirim semen dari Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian ternyata di jalan ada badai sehingga terjadi kelambatan pada kedatangan di Pelabuhan Teluk Bayur. 10 sak semen diterima 10 sak di Pelabuhan Teluk Bayur dengan waktu perjalanan yang lebih lama. Itu yang disebut dengan AV block derajat 1, di mana P selalu diikuti dengan QRS dengan PR interval yang panjang. Pada AV block derajat 2 terjadi drop beat atau ada gelombang P yang tidak menghantarkan QRS kompleks. Jadi analoginya kita kirim 10 sak semen dari Tanjung Priok ke Teluk Bayur, maka di tengah jalan ada perampokan sehingga yang sampai di Teluk Bayur hanya 8 sak semen, 2 sak hilang. Nah, ini adalah analogi AV block derajat 2. Sedangkan AV block derajat 3 ini analoginya P tidak menghantarkan QRS kompleks. Sehingga QRS kompleks itu akan timbul sendiri, irrespective of gelombang P. Hal ini dianalogikan seperti kita kirim semen dari Tanjung Priok ke Pelabuhan Teluk Bayur, ketika akan sandar, kapalnya tenggelam. Semen tidak bisa diambil lagi, dan di Teluk Bayur bisa mengambil semen dari Padang. Pada slide berikut, kita bisa melihat first degree AV block, di mana P selalu diikuti dengan QRS, dan terjadi pemanjangan pada interval PR. Pada AV block derajat 2, ternyata kita harus membedakan AV block derajat 2 tipe 1 dan tipe 2.
Mengapa AV block derajat 2 tipe 1 dan tipe 2 ini harus dibedakan? Karena tata laksana AV block derajat 2 tipe 1 sama dengan AV block derajat 1, sedangkan pada AV block derajat 2 tipe 2 tata laksananya sama dengan total AV block. Nah, kita bisa lihat di sini terjadi drop bit di mana ada gelombang P yang tidak diikuti QRS. Tetapi kita bisa lihat PR segmennya ini memanjang. Jadi PR pertama ini normal, kemudian makin memanjang, dan kemudian diikuti dengan P yang tidak diikuti dengan QRS. Hal ini disebut AV block derajat 2 tipe 1. Pada slide berikut kita lihat gelombang P ada yang tidak menghantarkan QRS, tetapi PR segmennya selalu konstan. Nah, ini disebut AV block derajat 2 tipe 2. Pada slide berikut, kita bisa melihat gelombang P berjalan sendiri dan gelombang QRS berjalan sendiri. Nah, ini kita sebut sebagai total AV block. Teman-teman sekalian, kalau kita mau mengidentifikasi AV block derajat 3, sebaiknya kita memakai alat bantu seperti jangka atau penggaris, sehingga kita bisa melihat gelombang P ke P itu intervalnya sama, sedangkan QRS ke QRS intervalnya sama, dan P tidak berhubungan dengan QRS. Saya kira begitu Dr. Riri untuk bradiaritmia. Oke, terima kasih Dr. Adit. Jadi untuk bradiaritmia dengan tachyarrhythmia, apakah ada perbedaan gejala khas dok yang bisa kita identifikasi secara dini di layanan primer? Kemudian apakah ada perbedaan tata laksana ini antara yang stabil dengan tidak stabil? Kapan kita harus segera rujuknya? Dan berapa lama golden period-nya? Ya, terima kasih. Untuk bradiaritmia, gejala yang mengancam atau tanda-tanda ketidakstabilannya itu sama dengan tachyarrhythmia. Tetapi biasanya pasien itu datang dengan keluhan, dada rasa tidak enak, pusing, mau pingsan. Ya. Nah, kalau ada timbul tanda-tanda ketidakstabilan antara lain hipotensi, shock, akut alter mental status, kemudian nyeri dada khas iskemi, dan gagal jantung akut, maka harus ditata laksana segera. Nah, kalau dia terjadi bradycardia dengan low degree AV block, kita bisa berikan sulfasatropin. Untuk high degree AV block, idealnya kita pasang pacemaker, ya. Yang mudah adalah transcutaneous pacemaker. Tetapi untuk tempat-tempat yang tidak ada transcutaneous pacemaker, kita bisa berikan infus adrenalin atau dopamin. Kemudian mungkin kita mencoba menggali dari gejala ya dok ya. Ini apabila ada pasien datang kepada kita di layanan primer dengan keluhan berdebar-debar. Tapi berdebar-debarnya tidak terjadi pada saat dia datang. Tapi mungkin 3 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu, dan berdebarnya itu kadang muncul, kadang tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan EKG dan ketemunya normal. Apa yang bisa kita sarankan kepada pasien ini untuk mengetahui sebetulnya apa penyebab utama dari keluhan itu, gitu dok? Untuk gejala berdebar-debar yang paroksismal atau hilang timbul, kita menganjurkan untuk melakukan perekaman EKG secara kontinu. Bisa dilakukan dalam 24 jam, 72 jam, sampai rekaman selama 7 hari, tergantung dari alat yang akan digunakan. Untuk kasus-kasus dengan bradiaritmia, maka rujukan sebaiknya dilakukan segera bila didapatkan tanda-tanda tidak stabil setelah dilakukan pertolongan pertama. Untuk keadaan bradiaritmia yang stabil, maka dapat dilakukan rujukan via poliklinik. Baik, berarti untuk yang stabil masih bisa kita lakukan observasi atau penundaan tidak saat ini juga ya dok ya, dirujuk. Baik, terima kasih dok. Kita mungkin bisa lanjut ke kelainan berikutnya. Oke, untuk pembesaran atrium kita bisa melihat morfologi gelombang P. Yakni bisa didapatkan P pulmonal yang menggambarkan dilatasi dari atrium kanan, atau gambaran P mitral yang menggambarkan dilatasi pada atrium kiri. Untuk pembesaran dari ventricle,
maka kita bisa melihat morfologi dari QRS kompleks. Bila QRS kompleks dengan tinggi gelombang R lebih dari S pada sandapan V1, kita bisa menyimpulkan bahwa ada kecurigaan pembesaran dari ventrikel kanan. Sedangkan untuk pembesaran ventrikel kiri, maka kita menggunakan kriteria Sokolow-Lyon, di mana dilakukan penjumlahan pada gelombang R di V5 atau V6 ditambahkan dengan gelombang S di V1 atau V2 lebih atau sama dengan 35 mm. Untuk kelainan EKG yang menunjukkan iskemia jantung, kita berfokus pada segmen ST. Segmen ST ini bisa berupa normal, ST depresi, dan ST elevasi. Untuk kelainan EKG yang menunjukkan iskemia, maka kita berfokus pada segmen ST dan gelombang T. ST segmen ini dapat menunjukkan ST elevasi atau ST depresi, sedangkan gelombang T bisa menunjukkan T inversi, biphasic gelombang T, dan gelombang T yang flat. Sedangkan untuk infark miokard akut, maka gambaran ST segmennya bisa berupa ST elevasi, ST depresi, atau bahkan normal. Untuk segmen ST, kita harus melihat lokasinya. Kenapa? Karena ternyata EKG bisa menunjukkan daerah iskemia yang terjadi. Misalnya, untuk daerah inferior bisa ditunjukkan dengan kelainan ST segmen pada lead 2-3 AVF. Sedangkan untuk yang lateral, kita bisa 1 AVL, V5 atau V6. Kemudian untuk anterior kita bisa V1 sampai V4, sedangkan anterior luas bisa 1 AVL V1 sampai V6. Kriteria EKG yang menunjukkan ST elevasi minimal adalah 2 dari lead yang bersinggungan yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya pada inferior infark minimal adalah ST elevasi di 2-3 atau 2 AVF atau 3 AVF. Jadi untuk temuan ST elevasi kita mesti mengecek atau memeriksa pada lead-lead yang saling bersinggungan ya dok ya, untuk mengetahui lokasi dari terjadinya infark miokard. Apakah ini artinya harus semua lead kita baca semua dan kelainannya kalau misalkan hanya terjadi pada satu lead saja gitu, bagaimana dok? Ya. Atau minimal harus berapa? Ya, jadi untuk menentukan bahwa ST segmen yang terganggu ini bermakna, maka minimal adalah 2 lead yang bersinggungan. Seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya untuk anterior segmen, misalnya dari V1 sampai V4 ada ST elevasi di V2 dan V3. Nah, itu sudah mewakili. Jadi tidak harus semua ya dok ya? Tidak harus semua, tetapi minimal saja. 2 lead yang bersinggungan. Bersinggungan itu dia berdempetan ya. Kalau V1 sampai V4 harus V1 sama V2 atau V2 dengan V3. Tidak bisa V1 dan V4 karena dia melengkapin ya. Baik. Kalau kita temukan ada ST elevasi di seluruh lead, apakah itu artinya ACS-nya luas atau justru tidak ada maknanya pada temuan itu? Ya, bila terjadi ST elevasi diffuse di semua lead, justru itu tidak menggambarkan ACS. Karena kalau pada ACS itu ST segmen yang terkena itu harus segmental ya. Kalau ada ST elevasi di seluruh lead itu yang dinamakan adalah early repolarisasi. Kelainan yang bisa digambarkan oleh early repolarisasi salah satunya adalah perikarditis. Pada slide berikut bisa kita lihat iramanya sinus dengan aksisnya normal, gelombang P dan QRS morfologinya normal, tetapi tampak ST elevasi. Kita lihat di sini dengan gampangnya kita lihat ST elevasi di lead 3 dan AVF. Nah, bila terlihat ST elevasi, kita harus melihat resiprokal atau pencerminan dari ST elevasi. Biasanya
ST elevasi karena ACS ini disertai dengan ST depresi yang menunjukkan resiprokal atau pencerminan dari ST elevasinya. Tetapi untuk teman-teman sekalian, masalah reciprocal lesion ini tidak usah diperdebatkan. Anda cukup membaca adanya ST elevasi di 3 dan AVF disertai ST depresi di 1 AVL V2 sampai V5. Sehingga pada EKG ini Anda bisa simpulkan irama sinus dengan kecurigaan ST elevasi infark di regio inferior dengan iskemia di anterolateral. Sebagai dokter, untuk melakukan diagnosis pasti, kita harus mulai dari klinik, yaitu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan tidak hanya berdasar pada pemeriksaan penunjang seperti EKG. EKG, lab, ronsen, dan alat bantu lain merupakan data penunjang yang membantu menegakkan diagnosis. Jadi kembali lagi pada kasus ini, Dokter Riri, penegakan diagnosis harus dimulai dari gejala klinik. Sehingga dalam pembacaan EKG, bila tidak ada data klinik, kita hanya bisa menyebutkan curiga adanya ST elevasi myocardial infarction. Oke dok, berarti untuk semua tata laksana kepada pasien ini harus didasarkan pada clinical judgment yang baik ya dok ya. Dimulai dari anamnesa yang tepat, sesuai, kita mengeksplorasi gejala-gejala, dan juga pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang lab dan sebagainya. Jadi Dokter Riri, untuk tata laksana pasien dengan ACS, ST elevasi, maka kita berikan obat-obat dasar, yakni ONIMAS, yaitu oksigen, nitrat, kemudian kalau perlu diberikan morfin, dan pemberian aspirin sebanyak 160 mg sampai 320 mg kunyah-kunyah. Kemudian dilakukan reperfusi bila onsetnya masih kurang dari 12 jam untuk ST elevasi myocardial infarction. Kalau untuk non-ST elevasi, kita berikan antitrombotik yang baik. Pada slide berikut, kita bisa melihat iramanya sinus dengan heart rate lebih dari 100 kali per menit. Kemudian QRS aksisnya normal, gelombang P dan morfologi QRS normal. Tampak ST depresi di 1 AVL, V2 sampai V6, dan 2, 3 AVF. Jadi sebagai kesimpulan, pada EKG ini tampak sinus takikardia dengan gambaran ischemia luas di anterolateral dan inferior. Oke, baik dok. Jadi untuk temuan ST depresi pada EKG, apakah gejala klinis yang bisa kita temukan pada pasien itu sama nggak nih dengan temuan ST elevasi tadi? Ya, untuk temuan klinis tidak berbeda antara ST elevasi ACS dengan non-ST elevasi ACS. Nah, yang membedakan adalah untuk tata laksana. Untuk ST elevasi myocardial infarction, di mana terjadi total oklusi pada arteri koroner dan biasanya disebabkan oleh retrombus, maka tata laksana utamanya adalah dilakukan fibrinolitik. Sedangkan untuk non-ST elevasi myocardial infarction seperti pada kasus ini, maka biasanya secara patofisiologi sebabnya adalah white thrombus. Sehingga tata laksananya adalah cukup diberikan antitrombotik yang kuat, selain juga obat-obat pendukung lainnya. Oke dok, berarti memang semua terapi yang untuk ST depresi ini harus dilakukan di layanan sekunder ya dok ya? Tidak. Jadi tata laksana awal tetap harus diberikan pada layanan primer, mulai dengan pemberian oksigen, nitrat, kalau perlu morfin sulfats, dan aspirin. Ya, untuk pemberian antitrombotik lain bisa diberikan juga bila tersedia di layanan primer atau dirujuk secepatnya. Oke,
Apakah ada kelainan lain lagi dok yang ingin disampaikan? Teman sejawat sekalian, kita bisa melihat pada slide ini, kita dapatkan EKG 12 lead, ya. Kita lihat di sini takikardi karena heart rate-nya lebih dari 150 kali per menit. Terus kemudian kita lihat QRS-nya sempit. Kemudian kita lihat gelombang P-nya. Kita lihat gelombang P-nya tidak ada. Ya. Jadi iramanya apa ini? Supraventricular tachycardia. Pada slide berikut kita bisa lihat takikardia dengan rate lebih dari 150 kali per menit. Kemudian kita lihat di sini QRS-nya durasinya lebar. Jadi apa teman-teman? Ini adalah ventricle tachycardia. Pada slide ini kita bisa melihat laju jantungnya lambat ya. Dengan lajunya kurang dari 30 kali per menit karena jarak R ke R lebih dari 10 kotak sedang. Berikutnya kita bisa lihat gelombang P dan QRS tidak ada interaksi alias jalan sendiri-sendiri. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa EKG yang kita dapatkan pada slide ini adalah total AV block. Saya kira sudah cukup Dr. Riri. Jadi dengan menonton video ini, saya harapkan ini bisa merefresh teman-teman yang berkecimpung pada layanan primer. Tetapi saya ingatkan bahwa pembacaan EKG ini tidak hanya berhenti di sini saja, tetapi yang dibutuhkan adalah ketekunan teman-teman sejawat untuk kembali latihan dan melakukan pembacaan EKG secara rutin sehingga bisa menajamkan pembacaan EKG yang bisa membantu dalam menegakkan diagnosis klinik. Oke Dokter Adit, terima kasih. Luar biasa sekali sharing ilmunya hari ini kepada kami dokter di layanan primer. Mulai tadi bagaimana cara membaca EKG normal hingga kelainan-kelainan apa saja yang harus diwaspadai di layanan primer. Tentunya ini sangat-sangat bermanfaat dok bagi kami sebagai suatu pegangan lah, sebagai awal untuk bisa melakukan deteksi dini, kemudian menentukan tata laksana secara cepat di layanan primer, dan tentunya nantinya akan melakukan kolaborasi, yaitu rujukan ke layanan sekunder. Terima kasih sekali lagi Dr. Adit. Semoga apa yang Dr. Adit sampaikan bisa diterapkan dan bermanfaat untuk seluruh sejawat kita di layanan primer di seluruh Indonesia. Terima kasih Dr. Riri. Semoga kuliah ini membawa pencerahan untuk teman-teman yang berkecimpung di layanan primer. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.